Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu, saudaraku? Dahsyat luar biasa. Yes. Jangan takut mengaku kabarmu dahsyat luar biasa. Tak ku minta ku. Haleluya. Yang penting dahsyat semua. Mari kita baca firman Tuhan. Kita langsung saja 1 Raja-Raja 17 ayat 1 sampai 23. Tetapi kita baca saja ayat 1 sampai 6. Saya terlebih dahulu, kita bergantian. Lalu berkatalah Elia orang Tisbe dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung udara telah berternakan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Sama-sama ya. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, Elia semua kita sudah tahu. Beliau ini luar biasa, beliau ini dipakai oleh Tuhan. Bahkan dia pun hidup naik ke surga tanpa mengalami maut, tanpa mati. Di sepanjang Alkitab kita boleh membaca mujizat-mujizat yang luar biasa yang dia lakukan. Sampai membangkitkan orang mati pun dia bisa. Tetapi orang yang hebat dan yang sangat dekat dengan Tuhan ini juga mengalami permasalahan hidup. Orang yang sangat dekat dan yang dipakai oleh Tuhan dengan sangat luar biasa ini juga mengalami persoalan hidup yang membuat dia kadang-kadang takut, bimbang dan ragu. Bahkan di kisah yang lain dia tidak mau hidup lagi oleh karena sesaknya hatinya menghadapi persoalan hidupnya. Oleh karena itu ibu bapak saudaraku sekalian yang setia dan yang mengasihi Tuhan, kalau hidup kita mengalami persoalan yang berat di dalam hidup ini, jangan putus asa. Bukan berarti kita orang yang paling berdosa sejagat raya. Tetapi itu semua diluaskan oleh Tuhan, kita alami semua untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Seperti firman-Nya dalam Roma 8 ayat 28 yang mengatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Amin. Elia ini kita baca di sini, sebenarnya saya mau terangkan sampai ayat 24. Dari ayat 1 sampai ayat 24 kita boleh melihat ada 3 persoalan yang dihadapi oleh Elia dan yang dia selesaikan juga
dengan pertolongan Tuhan. Yang pertama, Elia itu menghadapi ancaman. Semua katakan ancaman. Dia menghadapi ancaman. Yang kedua, bahwa Elia dan bangsa Israel menghadapi kelaparan. Sampai seluruh daerah Sarpat kelaparan. Istana raja pun juga mengalami hal yang sama, kelaparan di mana-mana terjadi. Dan yang ketiga yang dihadapi oleh Elia adalah kematian, di mana dia sedang menghadapi seorang anak yang sakit lalu mati. Jadi tiga persoalan ini sekarang sedang dihadapi oleh Elia. Yang pertama adalah ancaman, di mana dia diancam oleh Raja Ahab untuk dibunuh. Dia mau dibunuh oleh Raja Ahab karena firman Tuhan. Karena Elia menyampaikan firman kepada Ahab, maka Ahab menjadi marah, benci, sehingga dia mau ditangkap dan mau dibunuh. Lalu dia lari. Dalam ayat 1 sampai ayat 2 tidak ada dijelaskan di sana apakah Ahab mau membunuh dia. Tetapi dalam ayat yang ke-10 pasal 18 kita boleh lihat di sana bahwa Ahab menyuruh orang-orangnya untuk mencari Elia kepada segala bangsa dan segala kerajaan. Apabila ia menemukan Elia, maka Elia akan ditangkap. Nah, apa dikatakan di sana? Ayat 10. Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada bangsa atau kerajaan yang tidak didatangi suruhan Tuanku Ahab untuk mencari engkau. Dan apabila orang berkata ia tidak ada, maka ia menyuruh kerajaan atau bangsa itu bersumpah bahwa engkau tidak ditemukan di sana. Ini perkataan Obadya kepada Elia. Karena Elia dengan Obadya berjalan. Obadya ini adalah pegawai istana Raja Ahab, tetapi hatinya memihak kepada Elia, memihak kepada nabi-nabi Tuhan. Maka ketika dia bertemu dengan Ahab, bertemu dengan Elia, Obadya pun kaget dan dia berkata, sembunyikan dirimu, jangan sampai dilihat oleh Ahab. Tetapi Elia berkata, aku mau berjumpa dengan dia, bilang sama dia, aku mau ketemu dengan dia. Lalu Obadya berkata, jangan, karena raja itu selalu menyuruh suruhannya ke segala kerajaan, ke segala bangsa untuk mencari engkau, untuk membunuh engkau. Dan setiap kerajaan atau bangsa yang dikunjunginya harus bersumpah bahwa tidak ada engkau ditemukan di sana. Jadi dari ayat ini kita tahu bahwa Elia yang pertama dia terancam. Dia terancam mati. Dia menghadapi sebuah ancaman dari seorang raja, bukan dari orang biasa. Kalau ancaman orang biasa mah ya bodoh toin aku katanya tuh, kata orang-orang di sana bilang bodoh toin. Tetapi ini ancamannya dari seorang raja yang berkuasa, dari seorang raja yang jahat pula, yang tidak menghormati Tuhan. Itulah Raja Ahab. Dan tentu Raja Ahab ini ditakuti oleh siapapun. Elia pun takut, sama istrinya saja Elia takut sekali, apalagi kepada rajanya. Mengapa dia dibenci? Mengapa dia diancam? Mengapa dia dikucilkan dan hendak dibunuh? Karena dia menyampaikan firman. Karena dia menyampaikan firman kepada Ahab, di mana Elia berkata bahwa tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, sesuai dengan yang disampaikan Tuhan. Itu yang disampaikan kepada Ahab. Dan banyak
lagi pesan-pesan dari Tuhan yang menggigit, yang menyakiti, yang sampaikan Tuhan kepada Ahab lewat Elia, oleh karena Ahab telah menyembah Baal. Dan semua pesan-pesan itu membuat Ahab tersinggung dan marah dan mau membunuh Elia. Nah, di sini kita melihat bahwa Elia dia menjadi korban oleh karena menyampaikan firman. Dia menjadi dibenci dan mau dibunuh oleh karena firman. Jadi Elia sudah membayar harga untuk firman. Dia telah melaksanakan kewajibannya untuk selalu menyampaikan firman. Bapak Ibu saudara sekalian, kita harus rela berkorban untuk firman Tuhan. Amin. Kita harus mau berkorban untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan ini tidak selamanya ada. Karena firman Tuhan itu mahal. Untuk mendapatkan firman Tuhan kita harus mendaki gunung. Dalam Yesaya pasal 2 ayat 2 dikatakan, marilah kita naik ke gunung, ke rumah Tuhan, ke rumah Allah Yakub, untuk mendengarkan firman. Bayangkan ya, Yesaya 2 ayat 2. Yesaya 2 ayat 2. Segala bangsa, ayat 2, akan terjadi pada hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana dan banyak suku-suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya Ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Amin. Jadi untuk mendapatkan firman, kita harus naik ke gunung. Ini mengajarkan bahwa firman itu mahal. Firman itu berharga. Firman itu harta yang tak ternilai harganya, yang diingini oleh Tuhan untuk kita miliki selagi kesempatan masih ada. Karena akan tiba saatnya bahwa orang tidak akan mendapat firman lagi. Amos 8. Saya akan baca lagi ayat ini. Amos 8 ayat 11. Pada hari itu aku akan, Amos 8 ayat 11. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Amin. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari harta yang terpendam, tetapi tidak mendapatnya. Amin. Pasti dong semua amin. Berarti kalian tidak perhatikan apa yang kita baca. Salam. Wassalamualaikum. Untuk mencari firman Tuhan, jelas ayatnya. Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak darah yang cantik dan anak-anak teruna karena haus. Karena haus. Ibu bapak haus mendengarkan firman Tuhan. Mudah-mudahan haus sampai tahu. Asal lucu belajar firman. Jadi Elia oleh karena firman Tuhan dia harus mau dibunuh. Dan Galatia 4 ayat 16. Galatia 4 ayat 16 Rasul Paulus katakan, apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu? Itu dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat Galatia. Oleh karena dia menyampaikan firman kebenaran kepada jemaat itu, maka Paulus menjadi musuh mereka. Paulus menjadi dibenci, Paulus menjadi dicemooh dan ditolak.
bahkan diejek, dilecehkan. Begitulah yang dialami oleh Elia. Oleh karena firman, dia mau dibunuh. Karena kewajibannya adalah hanyalah untuk menyampaikan firman, sama seperti Petrus yang kewajibannya hanyalah untuk menyampaikan firman. Ya, masih ingat Petrus ya? Petrus kewajibannya hanya untuk menyampaikan firman, dan dia menyampaikannya berulang-ulang. Ayat 13, 2 Petrus 1 ayat 13. Aku menganggap sebagai kewajibanku untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan tubuh, sebelum menanggalkan kemah tubuhku ini. Ya, kewajibannya untuk menyampaikan firman. Nah, sekarang kita akan melihat apakah solusi yang harus dilakukan oleh Elia ketika dia menghadapi ancaman. Apa kata firman Tuhan? Yaitu ayat selanjutnya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, 1 Raja-Raja 17. Pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Ini jalan keluar yang diberikan oleh Tuhan menghadapi ancaman Raja Ahab. Elia harus pergi bersembunyi. Amin. Bersembunyi. Martabuni. Bersembunyi ini sepertinya sebuah tindakan seorang pengecut. Harusnya hadapi dong. Masa sih bersembunyi? Bersembunyi adalah tindakan seorang pengecut yang tidak berani menghadapi musuh. Tetapi itulah perintah Tuhan supaya Elia bersembunyi. Kenapa Tuhan menyuruh dia bersembunyi? Apakah Tuhan tidak bisa membuat Elia raib dalam sekejap mata bila bertemu dengan Ahab? Apakah Allah tidak bisa melindungi Elia dengan pasukannya yang dahsyat dari surga ketika dia mau dibunuh oleh Raja Ahab? Apakah Tuhan tidak bisa mengawalkan pengawal-pengawal? Bukankah itu pernah dilakukan oleh Tuhan ketika Elisa didatangi tentara-tentara Aram? Maka Tuhan membuat tentara-tentara Aram semua buta. Luar biasa. Tetapi Tuhan menyuruh dia untuk bersembunyi. Bersembunyi di tepi sungai. Kenapa? Supaya Elia lebih fokus kepada Tuhan. Supaya Elia bebas dari pengaruh-pengaruh dunia, pengaruh-pengaruh sekitar. Dia tidak lagi dikerogoti oleh berita-berita, keadaan-keadaan atau berbagai-bagai informasi yang hoax yang ada di sekitarnya. Maka Tuhan mau memisahkan dia dari keramaian. Haleluya. Memisahkan dia dari keramaian, dari kesibukannya, dari orang-orang di sekitarnya. Dipisahkan dia, tapi bersembunyi dan mendengarkan firman Tuhan, agar dia lebih fokus. Haleluya, ibu bapak saudara sekalian. Jadi kalau kita mengalami ancaman yang berat, mengalami persoalan hidup yang berat dalam hidup ini, marilah kita bersembunyi di hadirat Tuhan. Jangan justru kita menjauh dari Tuhan. Bila persoalan mendera hidup kita, jangan justru kita jauh dari Tuhan. Semua yang dikerjakan Tuhan dalam hidup ini, tujuan Tuhan supaya kita tidak binasa, supaya kita semakin dewasa, supaya kita bertumbuh dan bertumbuh sempurna sampai Dia datang kembali.
tepi sungai Kerit. Di sana Elia bisa merenung. Dia tidak sibuk lagi dengan teman-temannya, tidak sibuk lagi dengan hiruk pikuk di kota, tidak sibuk lagi dengan hiruk pikuk di rumah keluarga atau di rumah teman. Tetapi di tepi sungai Kerit dia lebih fokus menyembah dan mendengarkan firman Tuhan. Karena Tuhan berulang-ulang berfirman kepada dia, berulang-ulang dia berfirman kepada Elia. Maka sekali-sekali kalau dia tidak ada dalam situasi yang posisi yang betul, ketika Tuhan berfirman, dia sedang ada jalan, dia sedang ada di tempat lain, sementara Tuhan berfirman, apakah reaksi Tuhan? Oleh karena itulah Tuhan perintahkan dia bersembunyi. Amin. Jadi mulai surut berkebun mahal. Haleluya. Bikin ruang dua di rumah. Disitulah mogok. Disitulah menangis. Disitulah renungkan firman Tuhan. Mazmur 27. Hal yang sama juga dilakukan oleh Raja Daud. Oleh Daud. Ketika musuh-musuh dan tentara-tentara mengepung dia, tetapi dia bersembunyi di kemah, di pondoknya Tuhan. Mazmur 27 ayat 2. Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku. Wow. Omnivora doang, karnivora ya, pemakan daging karnivora. Yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, tidak takut hatiku. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Ayat 5. Ayat 4 tidak usah, itu sudah dihafal itu. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Haleluya. Dia bersembunyi di kemahnya Tuhan, di pondoknya Tuhan. Tuhan menyembunyikan dia di sana dari tentara, dari penjahat yang mau memakan dagingnya, dari tentara yang berkemah, tentara Saul, Raja Saul. Sama seperti tentara Raja Ahab yang berkemah mengepung Elia. Tetapi dia bersembunyi di tepi sungai Kerit sesuai perintah Tuhan. Tentara Raja Saul pun berkemah mengepung Daud, tetapi Daud bersembunyi. Artinya Daud membawa semua itu lari kepada Tuhan. Karena itu ibu bapak jangan malas beribadah. Amin. Aduh, kenaruhan baik kamu bapak beribadah dan ampun. Wah, buang. Ini mana ini firman Tuhan ini? Tong babe, mengatakan kita saat rajin minggu. Iya, udah kuduga itu mesti. Begitulah ibu bapak. Disitulah rahasia kemenangan kita. Karena kita berasal dari Tuhan. Kita bukan berasal dari pohon atau dari mana-mana. Kita berasal dari Tuhan. Tuhan yang tahu kita. Dan Tuhan sudah menyediakan hadiratnya. Telah menyediakan rohnya. Menjadi penolong bagi kita. Bukankah Bapa telah mengutus seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus, untuk menolong kita. Jadi kita harus bersekutu dengan Roh Kudus, bersekutu dengan firman-Nya, dengan tinggal di hadiratnya, berdoa, memuji, menyembah, beribadah. Jadi kalau ada ancaman di dunia ini kan banyak yang mengancam kita. Lihatlah, ancaman yang pertama itulah ancaman dari Raja Ahab. Sekarang ancaman yang kedua, kelaparan. Kelaparan. Janda di Sarfat pun di sana ada seorang janda yang hanya hidup pada hari itu saja menurut pikirannya. Tetapi
oleh karena kuasa dan pertolongan Tuhan, janda itu pun dipelihara. Dan bukan hanya Elia yang terpelihara, janda itu pun terpelihara. Dimulai dari Elia mau tinggal dia. Di sana ada kata tinggal. Ya. Ayat 5. Lalu ia pergi dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam. Ia pergi dan diam. Ia mendiamkan dirinya di sungai itu. Ia pergi dan diam. Seperti yang diperintahkan Tuhan. Di sana dia sambil mendengarkan desauan air sungai yang mengalir. Dia juga merasakan aliran Roh Allah di sekitarnya. Pada waktu itulah Tuhan berfirman lagi kepada dia dalam ayat yang ke-8. Maka datanglah firman Tuhan kepada dia, bersiaplah. Haleluya. Mari rajin beribadah. Saya melihat kerajinan kita beribadah dulu. Saya juga bingung. Saya marah lagi kau. Ngasih tugasnya pertanyaan, ada yang tahu banyak pun. Nasa lagi dulu dengan orang. Saya Tuhan tidak suka tahu menang salah ya. Melihat beribadah. Ada sekali sebulan beribadah. Ada yang hanya mengisi absen. Shalom. Kamu itu kamu. Sabar dong kita saling menasihati. Aduh. Baru nak kau deh. Iya. Mana masih ada buta? Ayo dimaksud betul sih. Utang itu surat kawin ini. Iya, saya digas. Aku kasih surat kawin. Nanti kalau dia minta, kutunjukkan semua absennya. Coba kau isi dulu absen ini. Berapa kali kau absen, berapa kali kau bayar. 1 kali absen 500.000 saya bilang kalau mau bayar. Kali 2 1 juta. Pergi, tapi bayar 1 kali absen 500.000 satu orang. Lalu kasih surat nikahnya. Panas kita. Tinggal bersembunyi di hadirat Tuhan. Yesaya 40. Orang yang menanti dengan Tuhan mendapat kekuatan baru. Bukan tidak ada maksud Tuhan. Di sini Tuhan berikan jaminan. Jaminan yang Tuhan berikan kepada Elia adalah bahwa dia akan selalu makan roti dan makan daging dan selalu minum air. Kalau dia mau tinggal diam seperti perintah Tuhan, Tuhan sediakan semua dengan keajaiban. Kenapa keajaiban saya katakan? Karena yang memberi dia makan burung gagak. Burung gagak. Dan burung gagak membawa roti, membawa daging. Kenapa saya katakan keajaiban? Karena burung gagak. Karena burung gagak ini adalah burung yang rakus, burung yang sangat pelit. Kalau burung gagak melihat daging, gak mau itu berbagi. Melihat bangkai, dia akan habiskan semua, gak mau kasih teman-temannya. Tetapi di sini seekor burung gagak mau membagi daging kepada Elia. Bukankah itu perkara yang ajaib? Saya katakan sebenarnya lagi burung gagak itu rakus dan egois. Kalau roti mungkin dia kurang suka dia. Tetapi kalau yang namanya daging tak mau itu dilepas. Semua disekap semua itu dia. Yang namanya daging. Sama ini seperti kucing ya. Pernah ibu bapak lihat kucing pun juga pelit sekali.
Kalau kucing curi ikan dari diri, kita punya petani nggak mau cuma ngasih mengembalikan, ya kan? Nggak mau diambil pun lising-lising, kalau itu terus. Tapi coba tiup kupingnya, habis itu timbulnya, baru dilepaskan. Ini belajaran jangan sampai Tuhan menghubus pinggul. Mulai kan kita ini kata apa? Mulai menempakin lah. Sorry, harus. Anda sempat ilusion tadi. Bukan itu maksud saya. Ini kan dari rumah-rumah burung gagak, ya kan? Jadi jangan simpul. Burung gagak, burung yang sangat egois, tapi burung gagak mau membagi rezekinya untuk nabi. Oleh karena siapa? Oleh karena Tuhan. Tuhan bukan tidak bisa suruh harimau atau singa membawa daging, karena mereka sama-sama yang memakan daging. Tetapi dia suruh burung gagak untuk membuktikan kuasanya. Jadi jangan merasa rugi kalau ibu bapak berada di rumah Tuhan. Kalau tidak ada persembahan yang bisa juga tidak ada kasih. Jangan gara-gara gak ada persembahan gak datang. Datanglah. Tidak ada yang mengejek kalau tidak memberi persembahan. Tuhan tahu kok, amin. Tuhan tahu hati kita adalah persembahan yang terbaik. Karena Tuhan ingin umatnya mendengarkan firman-Nya. Sebelum firman-Nya diangkat, Dia mau semua mendengarkan firman-Nya, supaya nanti jangan ada penyesalan. Nah, lihatlah ibu bapak, ketika Elia mau melakukan seperti yang Tuhan makan, maka dia tidak kekurangan. Raja Ahab makan daging di istana, dia juga makan daging di tepi sungai, dipelihara oleh Tuhan. Bapak Ibu saudaraku, ketika kita mau tinggal di hadirat Tuhan, Tuhan memelihara hidup kita. Ini bukan iming-iming, ini bukan janji palsu. Tetapi mari kita tanggapi dan kita praktekkan di dalam hidup kita. Haleluya. Nah, selanjutnya bahaya yang kedua yang dialami adalah kelaparan. Kelaparan. Mungkin suatu saat dunia ini akan kelaparan ini, oleh karena kesulitan ekonomi. Karena memang dalam Wahyu pasal 6 itu, Wahyu pasal 8, bahwa manusia akan mati seperempat oleh karena penyakit campak, oleh karena kelaparan, oleh karena perang, dan oleh karena binatang buas. 4 inilah yang akan menghabiskan penduduk bumi sampai habis. Nah, sekarang penyakit campak, perang, mungkin akan terjadi perang, kelaparan nanti kalau terjadi lagi setelah virus corona lalu ada kelaparan, itu semua akan dikenapi oleh Tuhan. Tetapi kita melihat di sini dalam situasi kelaparan pun Elia bisa mengatasi, bahkan dalam suasana kematian. Nah, ini yang mati siapa? Anak janda itu, anak janda Sarfat yang melayani Tuhan, yang mengasihi hamba Tuhan. Juga anaknya sakit dan mati, tetapi tidak sia-sia semua apa yang dilakukannya. Oleh kuasa Tuhan, Elia menghidupkan anaknya kembali. Semua itu, kuasa itu, mukjizat itu mengiringi hidup Elia. Ketika Elia mau tinggal diam bersembunyi di tepi sungai kering, seperti perintah Tuhan. Bukankah Raja Daud seorang raja yang sangat dikasihi Tuhan? Seperti namanya, Daud artinya dikasihi, yang dikasihi. Dan kita tahu Daud ini begitu dikasihi Tuhan karena kesukaannya adalah tinggal di rumah Tuhan. Iya, itu saja kesukaannya tinggal di rumah Tuhan. Mazmur, ya, dan bukan Mazmur itu, Mazmur 27 itu tadi kita melihat. Satu hal telah kuminta, itulah yang kuingini,
diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menikmati baiknya. Amin. Menikmati kasih. Mari kita bangkit berdiri, kita menyanyi. Engkaulah Tuhan, Engkaulah sumber kekuatan hidup. Tapi jangan terlalu rendah, agak tinggi sedikit. Engkaulah sumber